Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apriliana dari program studi PGSD kelas 4D. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip dan model-model pengembangan kurikulum dan tematik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang model-model kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan 3 model kurikulum yang menurut saya sangat baik diterapkan untuk pengembangan kurikulum. Model yang pertama adalah model administratif atau garis komando. Merupakan pola pengembangan kurikulum yang paling awal dan mungkin yang banyak dikenal. Model administrasi atau garis komando memiliki beberapa langkah, yaitu administrator pendidikan, yaitu membentuk komisi pengarah. 2. Komisi pengarah yang bertugas merumuskan rencana umum dan mengembangkan prinsip-prinsip sebagai pedoman dan menyiapkan suatu pernyataan filosofi dan tujuan-tujuan seluruh wilayah sekolah. Yang ketiga, membentuk komisi kerja pengembangan kurikulum yang bertugas mengembangkan kurikulum secara operasional, mencakup keseluruhan komponen kurikulum dan mempertimbangkan landasan dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. 4. Komisi pengarah. Komisi pengarah memeriksa hasil kerja dari komisi kerja dan menyempurnakan bagian-bagian tertentu bila dianggap tidak perlu, karena pengembangan kurikulum model administratif ini berdasarkan konsep inisiatif dan arahan dari atas ke bawah, maka akan membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan dalam model administratif, yaitu 1. Menyiapkan seperangkat dokumen kurikulum baru, dan yang kedua, menyiapkan instalasi dan implementasi dokumen. Dengan kata lain, administratif atau garis komando membutuhkan kegiatan penyiapan para pelaksana kurikulum melalui berbagai bentuk pelatihan agar dapat melaksanakan kurikulum dengan baik. Selanjutnya, model grassroots. Model pengembangan kurikulum ini merupakan lawan kebalikan dari model pertama, yaitu model administratif. Dan pengembangan kurikulum bukan datang dari atas tetapi dari bawah. Bisa dikatakan model administratif bersifat top down, dari atas ke bawah, sedangkan model grassroots adalah bottom up atau dari bawah ke atas. Dalam model pengembangan yang bersifat grassroots, seorang guru dapat mengupayakan pengembangan komponen-komponen kurikulum dapat pula sebagian dari keseluruhan komponen kurikulum atau keseluruhan dari seluruh komponen kurikulum. Hal itu didasarkan atas pertimbangan bahwa guru adalah perencana, pelaksana, dan juga penyempurna dari pengajaran di kelasnya. Dialah yang paling tahu kebutuhan di kelasnya. Oleh karena itu, dialah yang paling kompeten menyusun kurikulum bagi kelasnya. Yang ketiga, model demonstrasi. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, yaitu datang dari bawah. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum, atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. Dalam model demonstrasi ada 2 variasi, yaitu yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Bentuk yang kedua yaitu bersifat formal, yaitu beberapa guru yang merasa kurang puas dengan kurikulum yang ada mencoba mengembangkan penelitian dan mengembangkan sendiri.
mereka mencoba menggunakan hal-hal yang lain dan yang berbeda dari yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip kurikulum. Prinsip yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip relevansi atau kesesuaian. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaian harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat pengembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, prinsip efisiensi dan efektivitas. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan segi efisien dan pendayagunaan dana, waktu, tenaga, dan sumber-sumber yang tersedia agar dapat mencapai hasil yang optimal. Dana yang terbatas harus digunakan sedemikian rupa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Waktu yang tersedia bagi siswa belajar di sekolah juga terbatas, sehingga harus dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan tata ajaran dan bahan pembelajaran yang diperlukan. Tenaga di sekolah juga sangat terbatas, baik dalam jumlah maupun dalam mutunya. Hendaknya didaya gunakan secara efisien untuk melaksanakan proses pembelajaran. Demikian juga keterbatasan fasilitas, ruangan, peralatan, dan sumber keterbacaan harus digunakan secara tepat oleh siswa dalam rangka pembelajaran, dan semuanya demi meningkatkan efektivitas dan keberhasilan siswa. Selanjutnya, kurikulum tematik. Kurikulum tematik dapat diartikan sebagai kurikulum yang memuat konsep pembelajaran terpadu, yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada para peserta didik. Jika guru mengadakan kegiatan belajar dan mengajar dengan kurikulum tematik, maka ia harus merancang pembelajaran berdasarkan tema-tema tertentu. Ia harus membahas tema-tema tersebut dari berbagai materi pelajaran yang tersedia. Misalnya, tema udara dapat dibahas melalui materi pelajaran IPA dan pendidikan jasmani. Bahkan lebih jauh lagi, tema udara juga dapat dibahas melalui materi-materi pelajaran lain, seperti bahasa Indonesia, pendidikan agama, ataupun IPS. Dengan demikian, jika guru mengadakan pembelajaran dengan landasan kurikulum tematik, maka sebenarnya ia telah menyediakan keluasan dan kedalaman implementasi kurikulum. Dengan pembelajaran tematik, guru juga dapat memberikan ruang penuh pada para peserta didik untuk mengeksplorasi gagasannya serta memunculkan dinamika dalam pendidikan. Kurikulum tematik integratif maksudnya adalah kurikulum menggunakan pendekatan tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema integrasi atau juga disebut jaringan tematik. Karakteristik dari tematik integratif. Setiap guru dituntut mengenal beberapa karakteristik kurikulum tematik, antara lain yaitu berpusat pada peserta didik, memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, tidak terjadi pemisahan materi pelajaran secara jelas, menyajikan konsep dari berbagai materi pelajaran, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Mengembangkan komunikasi peserta didik, mengembangkan kemampuan metakognisi peserta didik, lebih menekankan proses daripada hasil. Baik, itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.